ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar tersebut, tiba-tiba terdengar suara raungan, terdengar suara jeritan. Ternyata yang menjerit tersebut adalah bagaimana bentuk seseorang dia cinta kepada Nabi. Banyak orang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi cinta yang salah. Al-Imam Hasan Al-Basri yang menantang kita semuanya. Apakah kita benar mencintai Rasulullah SAW dengan cinta yang benar ataukah tidak? Kata beliau, wahai muslimin, kayu yang ada di masjid Nabi SAW itu rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Yang seharusnya kita sebagai manusia yang memiliki akal, yang memiliki perasaan, yang diturunkan Al-Quran, harus lebih rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW beliau memiliki, di masjid beliau ada pohon kurma, yang pohon tersebut beliau gunakan untuk bersandar ketika beliau berkhutbah. Kemudian datang seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, maukah aku buatkan kepada engkau ya Rasulullah sebuah mimbar yang apabila engkau berada di atas mimbar tersebut engkau duduk sama seperti engkau berdiri. Kemudian dibuatlah sebuah mimbar kepada Nabi SAW. Kemudian ketika Rasulullah berkhutbah di atas mimbar tersebut, tiba-tiba terdengar suara raungan, terdengar suara jeritan. Ternyata yang menjerit tersebut adalah pohon kurma yang sudah beberapa hari tidak dijadikan oleh Rasulullah SAW tempat bersandar. Kemudian turun Nabi SAW dari mimbarnya. Kemudian beliau memeluk pohon tadi. Dan beliau berkata, wallahi, kalau seandainya aku tidak memeluk pohon ini, maka niscaya dia akan meraung sampai yaumul qiyamah. Rindu dengan Rasulullah SAW. Coba kita tanya pada diri kita sendiri. Apakah ada dalam hati ini kerinduan kepada Rasulullah? Apakah kita pernah berangan-angan untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW dalam surganya? Tapi kalau cuman sekedar angan-angan saja, hanya keinginan saja, hanya cuman sekedar ucapan saja, yang kemudian tidak terpraktekkan dalam kehidupan kita, kita tidak bawa kehidupan Nabi dalam rumah tangga kita, kita tidak menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang teman, sebagai seorang hamba, maka kita khawatir cinta kita kepada Nabi hanya sekedar di lisan saja. Cinta tersebut tidak sampai ke dalam hati kita. Cinta tersebut tidak nampak dari perbuatan-perbuatan kita. Dan tentunya yang menilai kita bukan manusia, yang menilai kita adalah Allah. Allah mengetahui apa yang ada di hati kita dan apa yang nampak dari kita. Allah tahu kita cinta atau tidak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka kesimpulannya, mencintai, mengikuti Nabi SAW adalah sebab daripada kesuksesan, dan meninggalkan pengikutan kepada Nabi itu merupakan sebab daripada kesengsaraan. Allah mengatakan dalam ayatnya, atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi kalian hendaknya kalian mengakhirinya. Dan juga Allah mengatakan, may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang seseorang taat kepada Rasul, maka dia termasuk orang yang taat kepada Allah. Dan juga Allah mengatakan, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang seseorang taat kepada Allah dan mereka taat kepada Rasul, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kesuksesan.